Badan Musyawarah Urang Sunda atau BAMUS Bali mendeklarasikan dukungannya kepada Dr. Dadang Hermawan untuk maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI daerah pemilihan atau Dapil Bali dari Partai Demokrat. Ketua Penguyuban BAMUS Bali Agus Samijaya SHMH mengatakan, BAMUS Bali membawahi 22 penguyuban kesundaan dengan total anggota sebanyak 10.000 orang yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Bali. Sudah bulat dan utuh mendukung dan memenangkan Dr. Dadang Hermawan sebagai anggota DPR RI Dapil Bali, di mana Dr. Dadang Hermawan sudah terbukti pengalaman di bidang pendidikan dengan sudah berdirinya ITB Stikom Bali dan SMK TI Bali Global. Kalau dukungan dari paguyuban Badan Musyawarah Urang Sunda ya, yang di bawahnya itu terdiri dari 22 paguyuban Kasundaan namanya ya. Kasundaan itu ya komunitas orang Sunda yang tersebar di seluruh Bali, itu sudah bulat dan utuh ya. Tidak kotak apalagi lonjong. Jadi ada yang di Gianyar, ada yang di Negara, ada di Tabanan dan lain sebagainya ya, di Karangasem juga. Nah itu jadi kita sudah bulat utuh. Sebetulnya alasannya bukan karena faktor etnisitas, tetapi kita sudah melihat kiprah Pak Dadang khususnya di dunia pendidikan. Ya. Ke depan kita butuh satu perwakilan anggota DPR RI dari Bali ini adalah yang punya komitmen dan sudah teruji di dunia pendidikan. Karena ke depan ini kan kita butuh mempersiapkan generasi muda, generasi milenial dalam peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni. Ya, generasi emas menjelang Indonesia emas di tahun 2045. Sehingga dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting, dan Pak Dadang itu bukan baru 5-10 tahun berkiprah di dunia pendidikan. Dia sudah puluhan tahun memiliki lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Bali, bahkan di luar Bali. Dan itu bagi kami adalah menjadi bahan pertimbangan utama. Soal kapasitas, soal kualitas, kapabilitas, integritas, dan bukti nyata secara praktis dia adalah concern dengan dunia pendidikan, dia pelaku dunia pendidikan, dan mudah-mudahan dengan pengalaman dan komitmen beliau di dunia pendidikan ini akan menjadi mewakili kita di DPR agar bisa lebih memajukan dunia pendidikan khususnya di Bali ya, sebagai Dapil Bali. Kira-kira itu. Pak, karena tidak kotak, tidak lonjong, totalnya berapa yang bulat? Kalau digabungkan itu kurang lebih sekitar 10 ribuan. 10 ribu. Seluruh Bali ya? Itu belum anak cucu? Ya sudah semua. Sudah semua. Yang tercatat. Yang tercatat. Dan warga BAMUS ini bukan hanya sebagai pemilih dan pencoblos Pak Dadang ke depan. Mereka dijadikan marketing untuk melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing untuk figur Pak Dadang dan visi misi Pak Dadang. Jadi mereka adalah sebetulnya bagian dari jurkam dari Pak Dadang untuk di wilayahnya masing-masing. Pak, selain faktor karena beliau praktisi pendidikan, apa lagi? Kiprah di dunia sosial, ya, investasi sosial dia juga sudah kita pelajari, kita ikuti. Kemudian soal keumatan juga ya, buat rakyat Bali secara keseluruhan. Dan kita memang ke depan butuh satu wakil DPR RI yang punya concern dalam dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi muda ini. Dr. Dadang Hermawan yang hadir dalam deklarasi tersebut menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh BAMUS Bali. Berdasarkan angka partisipasi kasar atau APK Dikti, masyarakat Bali baru sekitar 30% jumlah penduduk yang kuliah dari usia 18 sampai 25 tahun di perguruan tinggi. Sisanya dengan berbagai alasan tidak di perguruan tinggi, utamanya karena faktor finansial. Jadi dari 4 ada 1 Pak Bambang. Kemudian tahun 2020. Terima kasih juga kepada Ketua Umum BAMUS Sunda Bali, Pak Agus Samijaya, yang telah memberikan dukungan nyata kepada saya, ya, yang akan ikut kontestasi pada Pileg 2024 tanggal 14 Februari 2024, ya.
dan itu barangkali seorang akademisi sangat langka terjun ke dunia politik. Semata-mata saya pertama ingin tadi disampaikan Pak Agus, ingin memperluas kiprah saya di bidang pendidikan. Jadi saya kepingin Bali ini kan sekarang sama tingkat perkuliahannya dengan Indonesia, ya. Padahal barangkali bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya ada perwakilan yang konsen di bidang pendidikan. Jadi istilahnya APK, angka partisipasi kasar dikti masyarakat Bali itu sekitar 30%. Artinya jumlah penduduk yang kuliah antara umur 18 sampai 24 tahun itu yang ada di perguruan tinggi 30%-nya. Yang sisanya berarti di luar perguruan tinggi dengan berbagai alasan, tapi alasan yang pertama adalah alasan finansial. Nah, selama ini dan 5 tahun terakhir ini anggota DPR Dapil Bali yang 9 orang itu tidak ada yang duduk di komisi pendidikan, sehingga anggaran pendidikan baik beasiswa, aspirasi, beasiswa apa atau anggaran pendidikan yang lainnya agak seret datang ke Bali karena mungkin tidak ada yang berjuang secara maksimal di komisi pendidikan. Nah, atas dasar itu maka saya seorang akademisi ingin berkiprah lebih lanjut dengan menjadi anggota DPR, dengan mencalonkan ikut kontestasi jadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Harapannya, dan saya sudah ketemu dengan Mas AHY, Ketum Demokrat, nanti kalau pada datang terpilih akan ditempatkan di komisi. Nah, kira-kira itu. Karena apa? Selama berkiprah tadi itu, banyak sekali masyarakat itu yang memohon beasiswa. Dari 1.500 mahasiswa baru itu, kurang lebih 500 memohon beasiswa. Sedangkan jatah dari kementerian lewat LLDK hanya 40 atau 50 orang per tahun. Jadi ada 400-an orang lagi masyarakat kita yang perlu diakomodasi, yang selama ini diakomodasi oleh Stikom dan yayasannya, ya. Nah, barangkali dengan saya ke sana itu bisa memperluas itu, paling tidak di beasiswa dulu. Selain anggaran-anggaran lain untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, ya, dan SMK dan lain-lain yang selama ini kan besar sekali tuh anggaran bidang pendidikan itu. Dan saya dengar juga di bagian pelosok di Bali masih ada sekolah-sekolah yang sarana prasarana sangat minim sehingga perlu perhatian dari kita semua.